Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Indra, yang terhormat Ibu Ketua PKB beserta anggota pengurus, yang terhormat Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di PKB Kecamatan Buduran. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian keprofesian berkelanjutan khususnya di Kecamatan Buduran. Terima kasih saya ucapkan atas undangannya dari Ibu Ketua yang dapat respon dari Ibu Pengawas. Semoga saja 3 jam ke depan kita bisa saling sharing, kita bisa saling belajar. Kalau di undangan itu saya dapat tugas untuk pembelajarannya saja, tapi kemarin Bu Ketua mintanya harus dari awal. Kalau kurikulum merdeka itu memang tidak bisa ya Bun, diambil langsung dicomot di tengah saja, tapi perlu stepnya dari mulai awal sampai nanti di modul ajarnya. Setuju Bunda? Jadi ini teorinya banyak Bunda, saya harap jenengan tidak ngantuk. Kalau jenengan ngantuk saya pun juga ikut ngantuk. Snacknya sudah habis. Ini mungkin sudah yang berkali-kali seperti itu. Jadi banyak, mohon maaf, wajah-wajah cantik yang saya kenal, yang di pojok belakang, yang di depan sekali. Bahkan sama Ibu Pengawas, kalau sama Ibu Pengawas kita ketemunya di PSP saat lokal karya. Jadi di Paudi dengan Bu Rini dan Bu Widi dengan IGTKI dengan Bu Nuni dengan PKB dengan Bu Lilis seperti itu. Jadi saya mulai langsung saja bahwa yang akan kita bahas di sini yaitu masalah kurikulum merdeka. Ini menjadi tantangan bagi saya karena hari ini saya menekankan ini nanti kedepannya untuk kegiatan lomba ya Bu. Mau ada lomba penyusunan modul pembelajaran sama lomba pembelajarannya ya. Cuman kalau untuk pembelajarannya hari ini tidak kita bahas. Saya lebih masuk di modul ajarnya atau perencanaan pembelajarannya. Ada yang belum kenal saya? Katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Ida Wiswanti. Biasa saya kalau di sekolah dipanggil Mem Ida. Alamat rumah saya di Tanggulangin, Kali Tengah. Mungkin ada yang sebagian sudah pernah ke rumah saya. Tapi itu pun saya melarang, tapi beliau datang dengan sendirinya. Tersenyum beliaunya. Saya bekerja di KBT My Children, Jambangan, Sepande, Candi. Dan alhamdulillah lembaga saya juga termasuk lembaga sekolah penggerak. Jadi mungkin keinginan Bu Pengawas sudah tersampaikan. Kalau bisa yang menyampaikan itu adalah yang termasuk di dalam sekolah penggerak. Mungkin yang di awal pernah Bu Nuni menyampaikan ke teman-teman tadi, harapan saya jangan bosan karena ini nanti akan mengulang dan mengulang. Kalau jenengan di Facebook atau IG cari Ida Wiswanti tidak akan ketemu. Jadi silakan pakai Abida Megawati. Saya SD sampai kuliah di Sidoarjo dan Surabaya. Jadi saya SD-nya itu di Gedangan, SMP-nya juga di Gedangan, SMA-nya di Buduran, SMK pun termasuk Buduran bukan Sidoarjo. Kemudian S1-nya saya di IKIP Ketintang karena saya sudah termasuk generasi tua, jadi masih pakai istilah IKIP. Kemudian saya S1 Psikologi, jadi antologi. Jadi antologi pertama kali saya itu dimulai di lembaga saya sendiri. Jadi yang TKA saya suruh membuat buku yang berhubungan dengan alam semesta. Yang TKB saya suruh membuat buku dengan tema binatang. Jadi setiap guru itu menyetor cerita. Mohon maaf, masalah untuk perbaikan menjadi sebuah buku itu ada tugasnya editor sendiri.
Jadi apa yang diulang-ulang, jadi gugur itu nulisnya ya sudah cuma sebaris-baris gitu karena cerita bergambar. Tapi alhamdulillah itu kan kebanggaan. Kita memang masih belum memperjualbelikan, masih malu seperti itu. Tapi setidak-tidaknya buku itu bisa kita manfaatkan untuk anak-anak. Nanti yang mau menjawab pertanyaan saya akan jawab sedikit buku, gambaran buku monggo. Nggak tahu di tas yang mana. Itu ada buku saya. Kalau yang antologi itu kebetulan saya masih ikut di Bandung. Seperti itu. Sebenarnya kepingin ikut yang di Sidoarjo. Cuman masih nggak tahu linknya. Mungkin Bu Indra, Bu Loli. Oke, berarti saya nanti minta Bu Nuni. Karena kalau kita bisa mengembangkan daerah lain, kenapa daerah sendiri tidak kita masuki? Tapi saya masih belum dapat link, ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya link, yang suka menulis, saya nanti bisa dibagi. Oke, itu sedikit gambaran. Ada beberapa buku yang sudah saya torehkan. Ini yang sudah tercetak. 8 buku itu sudah ISBN ya, jadi sudah ada pengesahannya. Kalau yang 2 buku pertama itu karena saya mencetak sendiri, saya editor sendiri, jadi belum ada ISBN-nya. Oke, seperti tapi setidaknya kami merasa bangga bahwa kami bisa menulis. Oke, lanjut. Masalah tulis menulis nanti bisa di belakang panggung ya. Jadi daripada curhat di sosmed, ayo dibuat buku, bisa nanti satu PKB ini berapa buku, ini berapa Bunda, jumlahnya 65 pesertanya 65 satu antologi kan 20, bisa menjadi 3 buku. Oke, lanjut Bu. Baik. Oke, kita masuk di kurikulum Merdeka. Kenapa hari ini kita membahas tentang kurikulum Merdeka? Memang anjuran dari kementerian, kita wajib menggunakan kurikulum Merdeka di tahun 2024. Dan ini ada batas tambahan waktu sampai tanggal 7 Mei. Monggo yang masih belum menggunakan kurikulum Merdeka bisa segera mendaftar. Bu Ida, katanya kurikulum Merdeka itu yang merdeka anak-anak itu, tapi bu gurunya tidak merdeka, banyak yang harus dikerjakan. Mosok sih, ya saya jawab gitu. Bener apa betul Bun? Siapa yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Semuanya sudah ya Bu Nuni. Apakah memberatkan? Apakah memberatkan? Karena tidak tahu. Masih berat ya, oke. Kenapa itu menjadi berat? Karena kita mengalami yang namanya miskonsepsi yang salah. Ya itu. Yaitu tadi merdeka untuk anak-anak, beban untuk bu guru. Kita merasa berat. Oh alah, kurikulum 2013 saja masih belum khatam, sudah masuk kurikulum Merdeka. Seperti itu. Akhirnya pemerintah pun kan juga bijak tuh Bunda, jenengan tidak diwajibkan, ayo tidak seperti itu. Boleh, yang masih menggunakan kurikulum 13 silakan laksanakan, betul? Yang mau kurikulum Merdeka, ayo silakan. Yang mau memodifikasi kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 Kurtilas, silakan. Kita ada 3 pilihan sampai hari ini. Cuman nanti di akhir tanggal 7 Mei kita semua ini wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Dan seringkali saya jumpai Bunda dengan double kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Tapi isi dalamnya waktu pembelajaran apa Bunda? Kurikulum itu nggih. Dan enggak apa-apa, enggak salah. perpaduan. Ya, perpaduan. Nah, yang penting kan kita bisa menjawab. Terus modifikasinya di mana Bunda? Wes bingung. Nggih, modifikasinya di mana? Sebenarnya modifikasi di kurikulum 13 itu kan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu gampang. Kita ambil satu kata, diferensiasi. Itu aja kan sebenarnya. Di kata-kata diferensiasi. Walaupun jenengan menggunakan kurikulum K13, kurikulum Merdeka, tapi pelaksanaannya menggunakan Kurtilas itu di diferensiasinya. Apa sih beda diferensiasinya? Monggo di browsing. Oke, karena hari ini saya tidak membahas tentang
diferensiasi. Tapi nanti kalau mungkin kalian mau lanjut boleh. Hari ini di kurikulum Merdeka kita akan mempelajari struktur kurikulum Merdeka ada 3 poin. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua P5, dan yang ketiga alokasi waktu. Pada saat kurikulum Merdeka itu mulai ada, bingung nggak Bun jenengan dengan kata-kata intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, bingung nggak? Nggak berbeda. Sebenarnya jenengan sudah melakukan. Kalau kokurikuler itu masuknya di P5-nya. Kalau ekstrakurikuler ya seperti ekstrakurikuler biasa, drum band, patrol, menari, mengaji dan sebagainya. Cuman untuk PAUD ekstrakurikuler itu boleh ya, boleh tidak. Tapi yang dua ini intrakurikuler dan kokurikuler sama alokasi waktu wajib untuk kurikulum Merdeka. Sampaikan barusan bahwa intrakurikuler itu dirancang untuk mencapai kemampuan fondasi anak, di mana untuk kelompok bermain ini masuk di fase fondasi, ya, karena fase-fase itu banyak untuk kurikulum Merdeka. Ada fase A, fase B itu untuk SD sampai untuk SMK, ya, seperti itu. Kalau di PAUD atau kelompok bermain TK, RK, KB itu kita menggunakan istilah fase fondasi, fase dasar, di mana di kurikulum Merdeka fase fondasi yang harus kita pahami untuk menyusun suatu modul ajar atau perangkat pembelajaran, kita harus mengenal yang 3 elemen ini. 3 elemen ini ya. Elemen yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Elemen yang kedua jati diri. Elemen yang ketiga ini ada perubahan. Di awal muncul elemen ketiga itu adalah literasi dan STEAM. Sekarang kita harus mengucapkannya seperti ini: dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Apakah salah berbicara kalau menggunakan istilah STEAM? Boleh. Tapi untuk penulisan setelah ada perubahan kita menulisnya seperti ini. Jadi untuk STEAM-nya itu tidak disingkat STEAM, tapi ditulis literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Teman-teman nggak usah difoto, nggak apa-apa. Cint foto berhidai, karena nanti untuk materi bisa diminta ke Bu Ketua, seperti itu, Jadi ayo konsentrasi, lanjut. Dalam kegiatan intrakurikuler kita harus melakukan pembelajaran itu melalui bermain. Sama kan Bunda? K13 juga gitu kan, melalui kegiatannya bermain, tidak kegiatan seperti di SD 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu. Kemudian disuruh baca 1 buku penuh, tidak seperti itu. Sama sebenarnya. Kurtilas, Umar itu sama, bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Tapi bermainnya yang bagaimana? Bermain ya bermakna, kemudian bermain ya menyenangkan, kemudian bermain ya ada aturannya, ya kan, itu yang penting. Jadi bermain, betul bermain. Makanya kalau ada anak-anak yang bilang, Bu Guru kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya aku merdeka melayu rono di Jarno, melayu rene di Jarno, tidak seperti itu. Tetap bahwa kita mengajak anak-anak untuk belajar itu melalui kegiatan bermain. Bermainnya yang perlu makna. Yang membuat bermain bermakna ini siapa? Bu Guru kan? Nah kalau Bu Gurunya tidak, jadi jenengan tidak pernah membuat modul ajar, nggak apa, tidak pernah membuat modul ajar, tapi harus membuat perencanaan. Yo podo itu ada perencanaan modul ajar, gitu. Kemudian
kegiatan intrakurikuler itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan keinginannya bu guru. Karena kepingin lebih bermakna, oh meneh arek-arek tak ajak gawe salad buah karena bu guru seneng salad buah. Sedangkan banyak anak dari 50 anak itu tidak suka buah. Boleh tidak itu digunakan? Boleh tuh Bu? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Nggih, karena apa? Karena buah itu kan makanan sehat. Kalau anak tidak suka, boleh kita membuat pembelajaran yang bermakna membuat salad. Walaupun salad itu adalah kesukaannya bu guru, jadi tetap boleh Bun. Nggih. Akhirnya dari 50 anak yang tidak suka buah, karena bu guru sudah mengajarkan pembelajaran bermakna membuat salad, anak-anak akan suka. Karena apa? Di pembelajaran bermakna yang mengupas buah itu bukan bu gurunya, tapi siapa? Anaknya. Yang mencampur salad menjadi satu di dalam gelas itu siapa? Muridnya. Yang memasukkan kejunya itu siapa? Muridnya. Salah enggak pas memasukkan keju tangannya ambil begini? Enggak salah, tapi kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna lagi. Tangannya kan kotor, boleh dijilati, tapi tadi sudah cuci tangan atau belum? Pada saat memasukkan keju, seharusnya bu guru kan sudah menyiapkan sendok, tapi anak-anak itu kepingin pakai tangannya, boleh, tapi pembelajaran bermaknanya lagi. Bersih enggak tangannya? Masukkan Bu. Gampang kan Bu? Nanti kok bermakna itu sini apa? Ngono tok Bu. Pun nggih, mari ya. Sampun ah. Pun ditutup. Oke, lanjut. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang jenengan akan ketemu dengan kata-kata yang ada di layar ini. Kalau di Kumar kita ketemu dengan apa? Kalau Kumar? CP. Kalau Kumar ketemu dengan apa? Kumar. Kalau kita ketemu KI dan KD. Kurtilas. Kurtilas sama. Di Kurtilas kita ketemu KI dan KD. Kalau di Kumar kita akan ketemu dengan CP, TP, dan ATP. Oke, pernah dengar lagu ini? KI dan KD. Mana siapa sudah tahu? Bisa? KI dan KD dilebur menjadi apa? CP. CP dianalisis menjadi apa? TP disusun lalu menjadi apa? TP disusun menjadi ATP. kalau ATP digunakan untuk menjadi apa? Modul ajar. Modul ajar. Siapa yang bisa membantu menyanyi di depan, tadi yang di belakang? Ayo, dapat hadiah loh. Dapat bukunya Bu Ida. Monggo. Dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun. Dilebur jadi apa? TP dianalisa jadi apa? TP disusun jadi apa? Disusun jadi ATP. KI dan KD lebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar. Hore! Saya sampaikan ada 3 elemen di CP, yaitu nilai agama dan moral, kemudian yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi dan sebagainya, sampai seni itu nggih.
Dan di setiap CP ini ada paragraf, di mana di paragraf itu itulah yang namanya CP. Jadi untuk CP yang sudah dikeluarkan oleh kementerian itu tidak berdiri sendiri, tapi berbentuk suatu paragraf. Ini untuk CP nilai agama dan budi pekerti. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi untuk nilai agama dan budi pekerti, kalau kita menengok ke belakang, ini isinya berhubungan dengan 6 nilai agama dan moral serta apa? Budi pekerti. Budi pekerti. Sama apa? Sosial, emosional masuk ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau jati diri ini berhubungan dengan, kalau kita kurtilas lagi, Fisik dengan motorik. kognitif dan fisik motorik. Saya tidak baca satu persatu, ya. Kemudian untuk dasar-dasar literasi ini berhubungan dengan bahasa dan Seni. seni. Ya, silakan diperhatikan. Bahasa dasar. Jadi di sini ada yang Bu Ida blok hitam, anak-anak itu ya. Dari paragraf nilai agama dan budi pekerti itu kalau kita susun satu persatu untuk menyusun TP dan ATP itu, kalau moral agama itu ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 yang bisa kita pilah-pilah. Tapi untuk CP penulisannya tidak boleh dipilah-pilah. Jadi di CP itu ada yang naragama paragraf itu, dan di elemen CP itu ada sub elemen yang terdiri dari 4 itu tadi yang BW. Jadi anak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya, itu 1. Sub elemen yang kedua berpartisipasi aktif, itu 2. Sub elemen ketiga menghargai sesama dengan berbagai perbedaan, itu sub elemen ketiga untuk moral agama. Menghargai dengan cara merawatnya, itu sub elemen keempat. Ya, jadi itu bisa dibuat sub elemen karena itu nanti akan kita gunakan dalam menyusun TP dan ATP. Tapi kalau jenengan ada perintah, tulislah CP, tidak boleh Bun diurut gitu. Tapi tulisannya harus berupa satu paragraf. Oh, Seperti itu. Tapi kalau TP atau ATP boleh disendiri-sendirikan. Paham ya? Jangan jenengan bilang kan podoe Pak, cek no gampang. Tidak. Untuk menggampangkan tidak apa-apa, diblut gitu aja. Pas anak itu diblut gitu ya, ditebalkan atau diitalik, terserah jenengan. Kalau di moral agama ada 4 sub elemen, kalau di jati diri ada berapa Bun? Ada 4 juga. Kemudian kalau di dasar literasi 7. ada berapa? Ada 7 ya, seperti itu. Jadi ini nanti akan kita gunakan dalam menyusun TP atau tujuan pembelajaran. Pada saat kurikulum merdeka itu baru masuk ke kita, itu kita kan bingung kan Bu? Karena sebenarnya di Kurtilas itu sangat membantu kita. Kita pernah tidak disuruh membuat indikator? Sudah disiapkan. Nggih. Sudah disiapkan oleh pemerintah, kita tinggal milih sendiri. Karena kurikulum merdeka, pemerintah cuma mengasih CP saja. Untuk TP, ATP itu diberi kebebasan lembaga untuk membuatnya. Cuma karena kita sudah terlena, karena kita sudah enak tanpa berpikir, walah lah kok ribet, tapi sama tetap K13 ada yang gitu kah? Nggak ada, waduh. Saya tidak ada. Dan ada lagi, sudahlah TP-nya aku nyontoh punya sampean naik. Boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan pilah-pilah lagi. Disesuaikan dengan sekolahannya masih. sekolahannya, disesuaikan dengan karakteristik siswanya, disesuaikan dengan sarana prasarana yang kita miliki. Okay? Sekarang kita punya tujuan pembelajaran bagus, tapi untuk SDM yang tidak mampu melaksanakan
melaksanakan, untuk anak-anaknya tidak mampu melaksanakan, untuk apa? Karena pada saat kita menyusun TP itu tidak ada kata oh kegampangan ini, tidak. Yang tahu tujuan pembelajaran itu sesuai dengan anak-anak adalah kita sendiri. Bu Ida, kalau TP itu dibentuk bareng-bareng, kepala sekolah dan bu guru boleh atau tidak? Boleh. Boleh, malah itu malah lebih bagus. Karena di situ nanti akan ada diferensiasi lagi antara guru satu dan guru yang lainnya. Aduh udah, guruku males-males wis kesuwen tak gawe dhewe. Apa boleh? Juga boleh. Tapi jenengan harus menyesuaikan dengan karakteristik lembaga jenengan. Jenengan bisa, bu guru tidak mampu, anak tidak mampu juga percuma. Kan kita di sekolah ini tidak menjaga nama baik diri kita sendiri kan Bun? Tapi nama baik seluruh yang ada di sekolahan, termasuk kepala sekolah, termasuk guru-guru yang lainnya. Jadi kalau punya ilmu Bun, sama konconya ojo pedit-pedit, jangan bakil-bakil ya Bun, dibagi. Kalau temennya nggak bisa, yo ojo dikenek nong ini Bun, halah mulai gak iso. Ada yang gitu Bun? Nggak ada, kalau beneran ya di kecamatan lain kayaknya ada. Oke, seperti itu. Lanjut. Tiap elemen simulasi mengeksplor aspek perkembangan 3 ini ya. Jadi setiap elemen stimulasi tadi. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. TP. Kita akan belajar bareng-bareng. Karena kalau CP jenengan kan tidak mikir tadi, sudah disiapkan. Nggih. Dan CP-nya satu Indonesia itu sama. CP PAUD loh Bung nggih. Kalau jenengan beda SD itu beda, jelas beda karena memang fasenya berbeda. Tapi kalau fase fondasi CP seluruh Indonesia itu sama. Kalau jenengan ada yang bertanya ke jenengan, Bu, lembaga jenengan gawe CP opo? Loh, memangnya CP ku gawe dhewe? Jawaban gitu Bu. Oke, karena CP itu sudah disiapkan. Oke. Lagu satu lagi. KI dan KD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun Lalu jadi ATP. ATP jadi modul ajar. Hore. Oke, sekarang tadi sudah CP. Sekarang bisa kita masuk ke TP. TP adalah tujuan pembelajaran, di mana pada saat jenengan menyusun TP, yang penting ada 3 yang beda kasih. Bapaknya kayaknya disuruh di dalam situ aja. Mau pengetahuan keterampilan nggak? Bisa bisa. Sikap. Oke. Jadi untuk menyusun atau membuat TP itu yang penting kita harus paham ini. Jadi di TP itu ada pengetahuan, ada keterampilan, juga ada sikap. Boleh dibalik-balik. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan boleh. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan juga boleh. Intinya ada 3 kompetensi ini. Karena dari 3 kompetensi ini kita bisa membangun pengetahuan pada anak-anak, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan lebih makna. Ini nggak perlu, oke. Oke. Yang harus diperhatikan dalam menyusun TP selain tadi, selain pengetahuan, sikap, Keterampilan. dan keterampilan, itu kita harus mempertimbangkan ini menyusun TP. Ini di awal juga sudah bisa sampaikan ya. Kita mempertimbangkan laju perkembangan anak. Setiap anak mempunyai laju perkembangan yang berbeda karena anak-anak itu unik. Laju perkembangan anak di TK A, TK maksudnya satuan A, dengan laju perkembangan anak di satuan B mungkin akan berbeda. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan.
karakteristik satuan pendidikan. Jadi dilihat dari karakteristik satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikannya itu letaknya di pesisir pantai, mungkin untuk membuat tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik yang di sekitar pantai. Tapi kalau karakteristiknya perkotaan juga harus disesuaikan. Karena apa? Pada saat kita menentukan yang namanya tema, topik, subtema dan sebagainya, itu kan kalau bisa yang dekat dengan anak. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu disesuaikan dengan visi misi satuan pendidikan. Di sini yang punya visi misi pendidikan sudah pernah diganti tidak visi misi pendidikan mulai berdiri sampai tahun 2023? Ada yang tetap? Mulai tahun 78 sampai sekarang? Ada? Tidak ada, nggih. Jadi visi misi itu pun seharusnya bisa diganti itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nggih. Minimal, jadi 1 tahun diganti lagi boleh karena memang ada perubahan. Tapi kalau merubah misi terus kesel kok nih yang dipasang di tembok dulu ya. Makanya kita pakai yang maksimal aja 5 tahun sekali. Kalau visi misi kita waktu kurtilas itu mungkin nanti akan berbeda dengan visi misi kalau jenengan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di kurikulum merdeka visi misi itu kita sudah memasukkan pembelajaran sepanjang hayat atau profil pelajar Pancasila. Kalau yang visi misinya belum dirubah, mau masih ada waktu, nanti di bulan Juli tahun ajaran baru, visi misi sudah baru dan itu disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah terus beda, lek menterinya ganti, ganti mana pun, ya kan? Karena kita kan memang harus mengikuti regulasi yang ada. Seperti itu, nggih. Apakah kita mau mempersalahkan menterinya? Ya tidak. Dan setiap menteri itu kan punya kebijakan. Kita sebagai warga Indonesia harus mengikuti kebijakan yang ada. Karena setiap kebijakan, ya memang sih Bu ya, setiap kebijakan itu mesti ada mudarat dan manfaatnya. Tapi saya yakin kebijakan itu banyak manfaatnya. Jadi ikuti aja Bu regulasinya. Karena kalau kita tidak mengikuti regulasi yang ada, nanti kita akan ketinggalan. Kabeh konco ngomong kumer-kumer, sampean kerumune wah ngomong apa sih? Kumer-kumer apa ya kumer-kumer? Gitu. Atau simer-simer. Simer. Yang kilo-kilo itu gitu. Nanti ada kayak kemarin lebaran kan lagi ngetren simer ya Bu ya. Ngomong kayak kumer malah dibalik. Simer. Oke. Jadi harus mengikuti regulasi nih Bun. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang akan kita susun selain tadi mengandung elemen pengetahuan, sikap dan keterampilan itu agar mempermudah kita menyusunnya itu harus ada ini Bu. Ada kompetensi. Kompetensi itu apa yang akan kita capai. Kemudian ada konten, isinya apa. Kemudian ada variasi. Sebenarnya ini kalau digabung itu sama, masuk di sikap, pengetahuan, di sikap sama di keterampilan. Nggih, tapi istilahnya di sini pakai kompetensi, konten dan variasi. Ini ada contoh. Contoh tujuan pembelajaran. Membilang angka 1 sampai 5 dengan menggunakan lospan. Ini contoh ya Bu. Kompetensinya yaitu apa? Membilang. Kontennya, materi yang akan disampaikan atau dipelajari yaitu angka 1 sampai angka 5. Kemudian variasinya menggunakan keterampilan berpikir, kreatif dan kritis itu menggunakan apa? Menggunakan lospan. Jadi untuk kurikulum merdeka sekarang itu mengenalkan angka 1, 2, 3, 4, 5 tidak hanya menggunakan jari saja Bu. Kita juga perlu mengajarkan ke anak-anak menggunakan lospan. Lospan itu kan tidak harus beli ya Bun. Karena lospan itu adalah barang-barang yang tidak terpakai yang ada di sekitar
apa Bu? Tutup botol. Tutup botol, nanti kalau pulang monggo tutup botolnya. Ya. Warnanya banyak, ada 65. Silakan. Kemudian apa lagi? Kerikil. Sedotan yang nggak dipakai bisa diambil sedotannya nanti. Kemudian juga botolnya, wes seperti itu. Jadi itu bisa kita gunakan. Untuk membuat tujuan pembelajaran, kita juga masih diberi kemudahan untuk menggunakan teorinya taksonomi Bloom. Ada C1 sampai C6. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran, kata kerja yang kita gunakan mana? Silakan jenengan memilih sendiri. Kalau jenengan pengetahuan, berarti jenengan menjelaskan boleh, menyebutkan juga boleh. Kalau jenengan mau pakai yang kreasi, berarti kan mengumpulkan. Mengumpulkan itu sama mengelompokkan itu loh Bun. Nah itu termasuk nanti masuk di C6. Ini menyusun TP yang kadang membuat teman-teman males. Karena apa? Goleki KKOW, kata kerja operasionale, dan akan memilih C1, C2, C3, apa C6. Ini adalah Bun, cara yang paling mudah. Kalau hari ini sudah saya sampaikan cara yang paling mudah, engkau sampai toko oma ojo diseletok. Iya Bun, ini kan bulan Mei. Kalau di tempat saya bulan Mei ini raker, dalam artian menyusun rencana kerja untuk tahun ajaran baru, mulai dari tema selama 1 tahun, kegiatan keluarnya apa dan sebagainya. Kalau saya di bulan Mei ini sibuk-sibuknya. Dan yang terakhir yaitu KOSP, karena KOSP kan diminta sama ibu pengawas. Oke. Cara yang mudah bagaimana? Sebentar, slide-nya sabar ya. Oke. Jadi cara merumuskan CP, selain yang tadi Bunda sampaikan, harus ada konten, harus ada pengetahuan, harus ada kreasi dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan ini Bun. Ada 3 cara. Merumuskan TP secara langsung dari CP. Yang kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi CP. Dan yang ketiga, merumuskan TP lintas CP. Ada alternatifnya banyak loh Bu. Mohon maaf, mohon izin. Paling kok yang dicontoh si nomor 1, si gampang. Maksudnya bagaimana sih Bu Ida merumuskan TP secara langsung dari CP? Bu Ida kasih contoh jati diri. Mohon maaf, ini tuh harusnya berupa kolom, tapi karena di PowerPoint saya ini tidak kuat, jadi saya berlanjut ya Bun. Nanti kalau yang buktinya yang berupa kolom bisa saya kirim. Contoh, pada saat kita merumuskan TP dari elemen jati diri, kita tulis CP-nya dulu. CP jati diri. Oke, dari CP jati diri jadi mohon izin, yang pertama kita tulis yang kolom pertama itu elemen. Elemen isinya yaitu ini, elemen jati diri. Di kolom yang kedua yaitu CP jati diri. Ini kan tinggal nyontoh kan Bun? Ya kan? Yang ini tinggal maaf. Ini kita tinggal nyontoh. Kita tulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu TP jati diri. Ini loh Bun, tinggal ngambil-ngambil saja. Ada yang hafal tadi? Yang ini? Ya kan? Mengenal, mengekspresikan dan mengelola emosi diri itu masuk TP1. Tinggal mengambil saja kan Bun, tanpa memberi kata-kata lagi. Cuman anaknya jangan dimasukkan. Kata-kata anak itu loh, jangan ditulis. Yang kedua, TP yang kedua tentang jati diri yaitu membangun hubungan sosial secara sehat. TP kedua, sudah jadi 2 TP. TP yang ketiga
mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan Tidak lingkungan. usah ditulis A. Kalau TP yang keempat apa Bu? TP harus cuma mengenali. Memiliki rasa bangga. Rasa bangga sebagai anak Indonesia. Betul? Betul? Jadi sudah ini ya, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Tadi kan ada 3 cara kan Bun? Yang cara satu tadi kan kita tinggal comot kita aja. Yang sekarang itu yang cara kedua itu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi CP yang Bu Ida contohkan di elemen dasar-dasar literasi. STEAM. Elemennya kita tulis di kolom elemen yaitu dasar-dasar literasi. Kemudian CP-nya kita tulis ini, CP dasar-dasar literasi. Kemudian untuk kompetensinya itu kita juga ngambil dari CP. ini Bun, kompetensinya. Ada kata apa saja? Mengenali, memahami, Memahami, mengomunikasi, mengenali, memahami, mengkomunikasi, mengkomunikasikan, menggunakan, menunjukkan, ini, menunjukkan. oke. Kemudian ini boleh, ini pramembaca, pramenulis, boleh. Itu adalah kompetensinya. Ini Bu Ida cuma menyebutkan 12. Jadi kompetensinya banyak. Ini kolom kompetensi. Setelah kita mengambil kolom kompetensi dari CP yang ada, jadi nggak mikir kan Bun, tinggal comot kan, lebih gampang kan? Nanti sampai sini, iya betul lah Bu. Nanti sampai sini sampai rumah ditanya sama bapak. Wah lama sampai mulai sampai sore mau oleh opo? Bebas. Ini jangan mulai berpikir memikirkan sendiri. Jadi ragam perasaan, imajinasi dan sebagainya. Dan kalau disusun menjadi TP seperti ini, mampu mengenal ragam perasaan, kan tadi mengenali ada kan? G. Kemudian lingkup pembelajarannya ragam perasaan, G. Masuk seperti ini. Jadi mohon maaf seharusnya teman-teman bisa melihat berupa tabel ya, jadi enak ya. Karena tidak cukup Bun. Sudah saya pas-paskan tapi tulisannya itu kecil gitu loh. Jadi insya Allah nanti kalau Bu Ida bagi ininya, PowerPoint-nya, teman-teman sudah bisa memahami. Makanya Bu Ida kasih tanda panah ini tadi. Tanda panah ini berarti kelanjutannya. Kelanjutannya tanda panah. Dan kalau sudah Lingkup di TP materi. ini berarti sudah hasilnya. Makanya kasih simbolnya berupa Donor. Gitu. Well done. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu merumuskan TP lintas CP. Namanya saja lintas. Elemen CP tadi ada berapa? 3. Elemen CP. Jadi elemennya apa? Karena lintas CP kita tulis di kolom elemen yaitu nilai agama budaya pekerti, jati diri dan dasar literasi. Di kolom yang kedua kita tulis CP-nya, tapi nggak usah diambil semua. Ambillah sub elemen CP. Paham dari sini? Cara yang ketiga saat menyusun CP ke TP ya, itu merumuskan TP lintas CP. Karena L juga ada literasi. Contohnya seni itu tergabung memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ibu ya. Itu saya beri warna yang berbeda-beda supaya memudahkan. Kalau guru TK itu suka yang berwarna-warna biar kelihatan bahagia. Katanya PKP temanya hari ini bahagia tadi. Dasar-dasar literasi mengungkapkan keinginan yang dirasakan kepada orang lain dalam kurung merasa lapar, sakit,
panas, dingin, merasa sedih, merasa bahagia, atau gembira, dan merasa terancam. Kemudian di bahasa itu saya ada mengenal dan menunjukkan benda di sekitarnya berdasarkan fungsinya. Kemudian ada yang lebih, ini ke kognitif, saya baca satu juga. Mengenal konsep lambang bilangan dengan menyebut atau mengucapkan lambang bilangan tersebut setelah diperlihatkan bentuknya. Berpikir kritis, mengetahui kejadian yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Sains, praktek kerja dengan prosedur ilmiah, misal membuat teh, dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas, itu dilakukan oleh anak-anak, persiapannya sendiri. Rekayasa dan teknologi, mengenal berbagai peralatan pertanian, pertukangan, nelayan, pengrajin, perkantoran, dan cara menggunakannya. Seperti itu Ibu yang saya buat. Mohon pencerahannya, jika ada yang kurang nanti akan kami perbaiki. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning. Oke, terima kasih. Kalau yang disampaikan Bu Nani, bagaimana? Langsung mencomot. Tapi alhamdulillah, ternyata dengan tidak mencomot saja, membuat seperti yang disampaikan oleh Bu Nani. Cuma yang disampaikan oleh Bu Istiqomah tadi itu yang disebutkan sub elemen Bunda. Sedangkan kita membuatnya yaitu untuk tujuan pembelajaran. Kalau disuruh menyebutkan sub elemen dari CP literasi dan literasi dasar-dasar matematika itu betul. Tapi kalau dibuat CP langsung aja, kalau kesulitan misalkan mau mencomot TP1 itu tadi, mengenali dan memahami berbagai informasi. Sudah titik Bunda. Itu TP1. Yang TP kedua, mengkomunikasikan perasaan pikiran secara lisan dan tulisan. Itu TP2. Kalau yang TP3 langsung menggunakan berbagai media untuk membangun percakapan. Itu sudah 3. Kalau melihat dari CP yang ada untuk mempermudah kita daripada merasa waduh kok cek woman sih, seperti itu. Kalau yang punya Bu Nani itu dari CP tapi langsung dipilah-pilah sendiri, dan itu pun juga harus disesuaikan dengan karakteristik lembaga. Paham? Tapi dianjurkan. Dan ATB itu fasenya tidak harus sesuai usia 3, usia 4, usia 5, usia 6, tidak. Tergantung dari elemen, tergantung dari sub elemen yang akan kita ambil. Oke, mudah ke yang sulit, atau dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi seperti itu. Oke. Ini, jadi cara menyusun ATB itu dari yang konkret ke abstrak, yang mudah ke yang boleh aku pinjam, ayo nanya. Tidak seperti teman yang lainnya. Tidak seperti itu. Akhirnya dia tidak mau berbagi. Itu bisa Bu dimasukkan di catatan aneka pembelajaran. Satu di luar pembelajaran yang disampaikan. Misalkan pakai tujuan pembelajaran melaksanakan kegiatan keagamaan, gitu gitu. Kegiatan keagamaan itu kan macam-macam Bu. Ada mengaji, ada sholat, ada wudhu dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk yang di jati diri waktu istirahat kan mampu bersosialisasi dengan teman. Itu sebenarnya kan sudah masuk di kegiatan. Jadi itu yang bisa dimasukkan di catatan anekdot.
bersosialisasi dengan teman, misalkan seperti itu, nggih. Ternyata anak yang tadi yang kita contohkan, kalau main ayunan itu diambil sendiri, ternyata dia mau berbagi dengan teman. Akhirnya kan dengan tulisan pun. Andi hari ini saat kegiatan istirahat mau berbagi ayunan dengan si Ira misalkan. Kan tertulis kan Bu. Kalau misalkan hari itu tidak ada kejadian yang perlu dicatat di anekdot, ya tidak usah dicatat. Membuat ekoprint yang dipakai, pakai daun. Pakai daun itu ekoprint, dipotong foto-foto itu. Ekoprint itu kan masih bisa ada stepnya. Pertama, anak-anak apa difoto pada saat anak-anak mengambil daun-daun di halaman, itu foto berseri 1. Yang kedua, anak-anak menyiapkan kaos atau bahannya. Yang ketiga, anak-anak melakukan kegiatan meletakkan daun di bahan. Kemudian yang keempat, anak-anak mukul-mukul itu supaya itu kan ekoprint itu kan sama dengan mudar bahasa Jawanya, mengucapkan seperti itu. Itu berarti penilaian dengan menggunakan foto berseri. Nggih, tanda kutip. Kalau P5 itu adalah co-kurikuler. Jadi di luar kegiatan pembelajaran. Sehingga sama kementerian antara tema atau subtema atau topik intra dan P5 itu dibedakan. Kalau intra, topik, subtopik, tema itu diberikan keleluasaan ke jenengan. Terserah mau menggunakan tema, topik, subtopik apa. Tapi kalau P5 itu ada 4, apa saja? Aku cinta tanah. Aku 5 iku Bun, bukan berarti jenengan aja anak-anak pakai baju adat, kemudian ada panggung, nari-nari pelaksanaan P5. Oh. Jadi P5 itu ada stepnya. Jadi pada saat ini nanti saya terangkan, pada saat melaksanakan P5 itu yang pertama itu membuat susunan kepengurusan dulu. Siapa yang menjadi PJ, penanggung jawab dari P5. Nggih. Kemudian menentukan P5 kita ini akan mengangkat tema apa. Oke. Kemudian P5 ini nanti akan dilaksanakan berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa minggu. Dan dalam 1 tahun itu kita, khusus yang kelompok PAUD, itu boleh melakukan P5 1 sampai 2 kegiatan. Jadi di P5 itu mulai dari apa? Mulai dari persiapan sampai gebyarnya. Nah kalau perpisahan kan nyiapno sopo? Ya kan? Kemudian untuk pakaian-pakaiannya disawakno, mayang Buddha nambah kas. Sama. Tidak jauh beda. Anak P5 tidak seperti itu. Jadi P5 itu mulai dari awal. Misalkan P5-nya kita ngambil Aku Cinta Indonesia. Itu akan mengangkat tentang tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Itu sudah mulai dari awal. Jadi sudah ditentukan PJ-nya. PJ-nya misalkan Bu Ida. Nanti kegiatannya yang KA menari tentang nari daerah mana? Daerah Jawa. Yang TK misalkan Bali. Yang kelompok bermain Irian misalkan seperti itu. Sudah ditentukan seperti itu. Dan dari awal itu anak-anak sudah diajak berdiskusi. Apakah bisa anak kelompok bermain, anak TK diajak berdiskusi? Bisa. Misalkan tari Jawa. Jawa itu kan macam-macam ya Bu. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa. Setelah itu nanti anak-anak itu dikasih filmnya Bu. Hari pertama misalkan sudah menentukan PJ. Kemudian yang hari kedua bersama anak-anak berdiskusi. Anak-anak hari kita akan melaksanakan kegiatan P5. Tema yang akan kita ambil misalkan Aku Cinta Indonesia. Dan kebetulan kelas kita mendapatkan kegiatan untuk menari dari Provinsi Jawa misalkan. Setelah itu Bu Guru
menayangkan video, karena kan Bu Guru, kalau Bu Gurunya pintar nari Jawa Timur, Jaipong, Jawa Tengah, Jawa Barat, monggo. Tapi yang paling mudah kan melihat video. Dan video itu kita lihatkan pada anak-anak. Ada tari dari Jawa, Ngremo, kemudian Jawa Barat itu apa? Jaipong ya? Jaipong, kalau Jawa Tengah itu apa? Gambyong ya? Betul nggih? Nggih, Gambyong Bu, ini penting. Gambyong monggo, itu kita tunjukkan ke anak-anak. Nanti anak-anak itu akan memilih. Bu Guru aku tari Ngremo, Bu Guru aku tari Gambyong. Kita ambil kesepakatan. Karena kita cuma diminta menarikan hanya satu tarian, suara terbanyak adalah tari Ngremo. Ya gurunya ya bisa nari Ngremo. Ini contoh ya Bu. Kalau jangan reok Bu. Bukan tari reok tapi gurunya ngereok. Setelah itu tari Ngremo, misalkan dia tari Ngremo. Setelah menentukan tari Ngremo, nanti anak-anak itu akan diajari Bu Guru tentang gerakannya. Untuk gerakan itu kan pertama gerakannya tari Ngremo bagaimana. Setelah itu pola lantainya. Setelah pola lantai, anak-anak diajak untuk menyiapkan kostumnya. Setelah semua jadi, baru diadakan gebyar. Jadi P5 itu bukan di gebyarnya sok, tapi ada prosesnya.